Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. How's life? I hope you are safe and healthy. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah bersedia mendengarkan podcast saya. Dan jujur saya sedikit agak canggung karena ini pertama kalinya saya membuat podcast. Dan saya harap apa yang akan saya bagikan nanti akan bermanfaat untuk kalian dan terutama untuk diri saya pribadi. Langsung saja untuk tema yang pertama kali ingin saya bicarakan mengenai kurang percaya diri. Kenapa saya angkat tema ini? Karena masalah terbesar dalam hidup saya adalah saya orangnya sangat kurang percaya diri. Pernah gak sih kalian mengalami hal yang serupa dengan saya? Ketika kita telah merencanakan sesuatu, tapi tidak terlaksana karena kurangnya rasa percaya diri. Nah, pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan sehingga munculnya rasa tidak percaya diri? Rasa tidak percaya diri hadir karena pikiran-pikiran negatif kita. Takut jika pada akhirnya akan gagal ataupun nanti hasilnya tidak disukai orang lain. Sehingga pada akhirnya kita tidak percaya terhadap kemampuan yang kita miliki. Lalu bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri? Memang bisa. Ya bisa lah. Chris Manak, seorang pakar hubungan dari Australia, berpendapat bahwa menumbuhkan rasa percaya diri adalah suatu hal yang sangat penting. Kita cukup membangun rasa percaya diri dalam satu bidang kehidupan, maka hal itu akan menyebar ke seluruh aspek kehidupan kita. Tentunya untuk memulainya, kita harus punya niat yang besar, ingin berubah menjadi lebih baik. Karena jika kita berniat untuk menumbuhkan rasa percaya diri, itu berarti kita telah bersedia untuk keluar dari zona nyaman. Nah, kunci dari segala peluang adalah mengenali potensi diri kita. Setiap orang pasti punya potensi masing-masing. Jadi, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Selalu syukuri apa yang telah diberikan Allah dan jangan mau berhenti belajar sesuatu yang baru. Walaupun tidak bisa dipungkiri juga, ketika kita ingin melakukan sesuatu, pasti ada perasaan takut gagal, ya kan? Tapi coba kita lihat, banyak sekali orang-orang sukses yang pada awalnya pernah merasakan kegagalan. Dan bukankah dari kegagalan, kita bisa belajar hal apa yang perlu kita benahi? Dan mengenai penilaian orang lain terhadap diri kita, tentu kita tidak bisa terhindar darinya. Tapi karena kita sudah bersedia keluar dari zona nyaman, itu artinya bahwa kita telah bersedia untuk menerima kritik dan saran dari orang lain. Adapun perkataan orang lain yang tidak baik kepada kita alias mencela kita, itu urusannya dengan Tuhan. Masih banyak kok orang-orang baik di sekitaran kita yang bakalan nge-support niat baik yang ingin kita wujudkan. Jujur, dulu sebelum kerja, ketika saya berbicara di depan umum, saya bakalan nervous. Saya ingat sekali ketika ujian proposal semasa kuliah. Kita kan harus berhadapan dengan dosen dan ditambah dengan mahasiswa lainnya yang ikut nonton. Nah, ketika berbicara, suara dan kaki saya ikut bergetar, saking nervousnya. Sampai-sampai teman saya yang iseng nulis nama folder foto-foto proposal saya, Hari Bergetarku. Dengan kondisi yang separah itu, kalau dipikir-pikir mana mungkin saya bisa mengajar dan sosialisasi di depan banyak orang. Tapi nyatanya saya bisa melakukannya. Ya, karena itu tadi, saya punya niat yang besar, ingin berubah menjadi lebih baik.
Dan saya bilang sama diri saya sendiri, sampai kapan saya akan seperti ini terus? Sampai kapan saya bersembunyi dari rasa takut saya? Jadi, saya memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Saya memberanikan diri melamar di sebuah perusahaan sebagai pengajar sekaligus marketer. Dan saya sudah tahu bahwa ketika kita ingin menjadi pengajar ataupun marketer, kita harus berani tampil di depan banyak orang. Dan alhamdulillah setelah saya banyak belajar dan pelatihan, akhirnya saya terbiasa berhadapan dengan banyak orang ketika mengajar maupun sosialisasi. Dan untuk rasa nervous saya sudah bisa mengendalikannya secara perlahan. Jadi, jangan menjadikan keterbatasan kita sebagai alasan untuk tidak mau belajar menjadi lebih baik. Karena kalau bukan sekarang kita memulainya, lalu kapan lagi? Ingatlah, kalau waktu itu tetap berjalan ke depan, tidak melihat apakah kamu masih berjalan di tempatmu atau bahkan berjalan mundur. Tapi semuanya tergantung pada dirimu. It's your choice. Saya tidak memaksamu melakukan apa yang saya katakan, tetapi tentu saja pilihanmu hari ini menentukan langkah-langkahmu selanjutnya. Terima kasih banyak telah mendengarkan podcast saya, Dongeng Sebelum Tidur. Saya harap kamu bisa mendapat manfaat darinya. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.